Jadi begini kan, bahwa BPKS itu adalah lembaga pemerintah natural, jadi milik publik. Iya. Ya, sebagai milik publik, semua orang berhak untuk menyampaikan kritikan, pendapat dan sebagainya. Karena itu kan milik publik. Iya. Jadi oleh karenanya setiap kritikan, setiap tanggapan, penilaian itu sebenarnya merupakan masukan yang berharga bagi pengelola lembaga publik tersebut. Demikian Pak ya? Iya. Jadi anggapan Dewan Pengawas memang BPKS ini yang sekarang semacam alergi kritik gitu Pak ya? Saya tidak mengatakan alergi kritik, cuman yang agak sedikit membuat kita ini miris ya. Iya. Karena kan sebenarnya evaluasi yang dilakukan kemarin itu merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena kan pada saat pelantikan dan juga dalam SK penetapan pengurus di BPKS itu disebutkan bahwa Dewan Pengawas harus melakukan evaluasi dan pengawasan ya, terhadap kinerja manajemen BPKS. Paling kurang 1 kali dalam 1 tahun, paling kurang. Lalu kemudian dalam pidato pelantikan itu ditegaskan bahwa Dewan Pengawas itu diminta untuk melakukan pengawasan dan evaluasi per semester, paling kurang kan. Jadi artinya selama 6 bulan kita melakukan evaluasi. Nah, apa yang kita sampaikan kemarin sebenarnya adalah sesuatu yang kalau menurut saya itu normal-normal saja. Sesuatu yang lumrah Pak ya. Kenapa? Kita kan ketika melakukan evaluasi itu ada mekanismenya. Jadi bukan ujuk-ujuk lalu kemudian menyampaikan hasil evaluasi seperti ini. Jadi kita melakukan evaluasi itu dengan yang pertama mendengar pendapat dari orang-orang di luar, kemudian juga hasil dari laporan kinerja dari manajemen. Lalu kemudian semua yang kita dapat ini kita konfirmasikan, kita klarifikasi kepada manajemen apa benar itu, bagaimana yang sebenarnya, ya. Lalu kemudian kita rapatkan, kita evaluasi, lalu kemudian barulah ini kita sampaikan kepada DKS. Apa yang kita sampaikan kepada Dewan Kawasan itu sebagai bahan evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DKS sebagai atasan, katakanlah dalam tanda petik ya, dari manajemen untuk membuat BPKS itu berjalan menjadi lebih baik. Jadi makanya saya katakan harusnya teguran yang diberikan oleh DKS yang salah satunya, saya kutip ya, salah satunya dalam tanda petik itu berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pengawas. Dan juga Dewan Kawasan punya juga sumber-sumber lain, sumber-sumber informasi yang lain. Ya. Lalu kemudian menghasilkan sebuah teguran lah yang sudah beredar nih, yang diketahui oleh publik kan. Jadi ini sebenarnya harus ditanggapi secara ditanggapi sesuai dengan mekanisme manajemen lembaga pemerintah. Jadi bukan ditanggapi dengan membuat konferensi pers. Ya kan? Demikian ini yang membuat kita miris ya. Iya. Maka ngerti apakah manajemen tidak mengerti cara bekerja atau ada maksud-maksud lain ya. Jadi kan tidak ditanggapi, apalagi coba lihat kemarin bawa orang lalu kemudian seolah-olah menantang kan? Nah ini yang nggak bagus kan, itu yang membuat ini menjadi tidak normal adalah cara responnya ini. Jangan terlalu reaktif demikian Pak ya. Akibatnya jadi konsumsi publik kan Pak ya. Padahal kan kalau biasa kan yang saya kerjakan sama ini rupanya enggak benar. Harus perbaiki segera. Sebab ketidakbenaran yang diungkapkan oleh kita Dewan Pengawas itu kita sudah konfirmasi kepada masing-masing personil dari manajemen. Cukup sahih artinya kan? Cukup sahih. Cukup sahih. Kita misalnya ketika kita katakan bahwa ada yang melanggar aturan, kita tanyakan apakah ini ya benar begini? Oh iya Pak. Ya seperti ini melanggar, ini bukan diskresi ya. Diskresi ya. Misalnya ketika diangkat PPK yang
merangkap dengan Pokja, kita sampaikan bahwa itu nggak benar kan. Jadi yang seperti itu semuanya kita istilahnya kita konfirmasi kepada yang bersangkutan supaya tidak menjadi fitnah. Nah itu. Ya, silakan Bung Yamin. Ya, satu pertanyaan saya yang agak penasaran. Dewan Kawasan kan menghasilkan katakanlah risalah dari hasil yang ditinjau apa yang disidak lah istilahnya, diinspeksi ya Pak ya, itu satu. Iya. Kemudian apakah Dewan Kawasan yang dipimpin oleh Gubernur atau sekarang PLT Gubernur itu akan membuat hal yang sama atau cukup mengambil hasil temuan dari Dewan Pengawas saja, lantas kemudian dikeluarkan surat oleh Pak PLT Gubernur? Gimana sih prosedurnya Pak? Jadi begini, dalam regulasi yang ada sebagai BLU, Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum. Okay. Jadi ada yang namanya Dewan Pengawas. Okay. Dewan Pengawas ini bertugas melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan dan masalah-masalah keuangan dari BPKS. Nah, jadi hasil pengawasan dari Dewan Pengawas ini dilaporkan kepada Dewan Kawasan. Nah, jadi dengan kata lain, boleh dikatakan Dewan Pengawas ini kan semacam tangan. Jadi ada dua tangan dari Dewan Kawasan ini. Tangan pertama adalah manajemen sebagai eksekutif. Tangan kedua adalah lembaga pengawas yang mengawasi manajemen ini. Ya, jadi dua-dua ini sebenarnya bersinergi kan. Jadi ketika misalnya Dewan Kawasan memberikan teguran, ini tidak lain dalam rangka agar manajemen itu berjalan dengan baik. Ketika misalnya sudah mulai menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar. Jadi tidak harus DKS turun sendiri melakukan pengecekan segala macam, kan itu tidak. Karena DKS itu kan semua pejabatnya adalah ex officio. Gitu. Ketuanya gubernur, anggotanya bupati, hanya 3 orang. Ketuanya gubernur, anggotanya wali kota Sabang dan bupati Aceh Besar. Hanya 3 orang. Kan tidak mungkin mereka itu harus turun. Otomatis masukan dari Dewan Kawasan menjadi bahan utama dalam pengambilan kebijakan dalam penentuan sikap Pak PLT ya Pak ya. Nah, jadi otomatis regulasinya ya seperti itu. Jadi otomatis Dewan Kawasan juga nggak bisa melaporkan sesuatu yang tidak sesuai fakta, makanya harus diverifikasi. Dewan Pengawas bukan Dewan. Dewan Pengawas. Iya. Makanya saya katakan kita melakukan cek check, bahkan satu persatu. Misalnya ketika misalnya yang karena ini sudah terbuka kan, ketika dikatakan bahwa ada kebijakan strategis yang diambil tanpa mengikutsertakan manajemen yang lain. Itu misalnya dalam penetapan melakukan mutasi. Mutasi itu kan menyangkut dengan pejabat struktural segala macam. Di situ ada yang namanya diskusi umum yang membidangi soal kepegawaian. Jadi mereka itu sudah yang pertama secara orang per orang kita tanya, apakah ketika ini dilakukan Bapak diajak koordinasi enggak? Enggak katanya. Jadi akhirnya itu yang muncul istilah one man show itu seperti itu ya gara-gara Iya, itulah. Sendiri. Kita tidak tahu dengan siapa dia bermusyawarah. Nah, ya kan? Ya, terus karena begini kan, walaupun misalnya gubernur ketika akan mengangkat kepala dinas, paling kurang kan dengan sekda kan? Kan tidak mungkin ujuk-ujuk gubernur terus blang ini. Walaupun gubernur itu punya kuasa. Ya? Jadi semuanya kita klarifikasi, kita konfirmasi kepada, bahkan setelah kita konfirmasi satu persatu, kemudian dibuat pleno lagi. Plenonya semua mereka hadir. Kebetulan pada saat pleno itu Pak Said Fadil tidak hadir. Waktu yang lainnya semua hadir. Artinya secara terbuka, satu persatu kedatangan. Nah, bagaimana? Bapak tadi mengatakan tidak benar. Apa? Ada tanggapan dari yang lain? Yang lain semua membenarkan. Pak, satu lagi Pak, di dalam ekspos teman-teman Mata itu ada tersebut keberangkatan sampai 30 kali, ada yang ke Jakarta, luar Jakarta tapi masih dalam domestik, dan juga ada beberapa kali ke luar negeri. Itu temuan teman-teman LSM atau juga itu bagian dari temuan dari Dewan Pengawas? Itu kan faktual.
Sebenarnya bukan 30, malah sampai 32 kali kalau tidak sampai itu. Nah, itu fakta kan? Itu bisa dicek kan. Kalau memang nggak benar, itu ban tadi. Katakan aja, oh tidak benar, bukan tidak ada 30 saya. Yang ada hanya saya berangkat 5 kali. Dan itu kan semua ada faktanya kan, ada surat tugas, ada SPPD kan. Jadi itu betul Pak. Salah satunya bagi kita nggak ada masalah berangkat, yang penting ada output ya Pak kan? Ada output. Cuman kan ini masalahnya kan. Nah, tapi begini juga ya, lembaga yang seperti itu melakukan. Apakah memang urgen semua perjalanannya itu? Kalau misalnya dalam tempo 5 bulan kita melakukan perjalanan 30 kali, artinya dalam 1 bulan 6 kali jalan. Urgen tidak, ya kan? Nah, itu yang harus dipikirkan. Apakah harus semuanya kepala yang pergi, ya kan? Nah, jadi hal-hal yang seperti itulah yang kita kritisi. Sebelum-belumnya mungkin Bapak pernah nggak jadi Dewan Pengawas BPKS ini pada periode kepemimpinan entah Pak Jubir, entah siapa sebelumnya gitu? Saya menjadi Dewan Pengawas itu dulu dari 2009 sampai 2012 ya. Setelah itu tidak lagi, baru kemudian kembali lagi diminta jadi Dewan Pengawas pada November 2017 kemarin. Ya. Maksud saya ingin banding bahwa temuan-temuan Dewan Pengawas dulu kan itu juga turun ke lapangan melakukan benar kan. Tapi sampai surat seperti ini dari katakanlah itu sebetulnya surat Pak PLT itu agak ngeri loh kalau kita baca kan, sampai ada wanti-wanti seperti itu. Itu pernah nggak kejadian sebelumnya? Belum pernah, karena dulu begini manajemennya, ketika ada semacam kan kita kan tidak langsung juga terus membuat rekomendasi seperti itu kan. Ada juga semacam sinyal-sinyal yang terkirim itu langsung ditangkap. Oh gitu ya. Nah gitu. Memang kali ini agak sedikit lain. Misalnya kan kekompakan manajemen. Kekompakan manajemen itu kan paling penting. Iya. Bagaimana kita mau bekerja keluar kalau di dalam kita nggak kompak? Pak, satu lagi, ada tenggat waktunya nggak nih? Dimintakan harus berubah untuk sekian waktu atau memang nggak ada? Yang penting udah ditegur dan nanti dilakukan evaluasi ulang lagi oleh PLT untuk menentukan sikap berikutnya. Iya, saya kira tidak ada tenggat waktu. Tapi semakin bagus respon tentu akan semakin baik kan. Tapi kalau misalnya responnya negatif mungkin lebih cepat. Ya. Kemarin ada satu orang yang mundur, wakil kepala, ya apa istilahnya? Wakil kepala ya. Wakil kepala atau direktur wakil kepala. Itu apa? Karena udah nggak tahan dengan situasi itu atau gimana sebetulnya? Secara formal bukan. Tapi secara substantif, saya kira ya. Begitu ya. Nah, secara formal beliau mengatakan kepada kami beliau ada urusan keluarga segala macam kan. Tapi berusaha membujuk-bujuk beliau janganlah mundur kan. Tapi beliau tetap berkeras mau mundur. Mungkin nggak enak lagi kerja. Ini salah satu bukti ketidakkompakan manajemen kan. Baik. Lagi kerja ya. Oke lah Pak, saya udah cukup. Bapak berikan closing statement lah buat diskusi kita ini. Oke, kita berharap ya apa yang terjadi kita ambil hikmahnya dan kita juga berharap kepada manajemen untuk segera merespon, bukan merespon dalam arti kata menjawab tapi merespon dengan tindakan terhadap teguran dari Dewan Kawasan. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Rawati atas waktu dan juga komentarnya hari ini Pak. Sabang aja juga Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Channel baru saja Anda dengarkan suara narasumber kita by phone.